Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anak sekalian. Kita melanjutkan materi kita tentang logaritma, yaitu menentukan nilai logaritma menggunakan tabel logaritma. Demikian pula untuk nilai anti logaritmanya nanti. Oke. Menentukan nilai logaritma dengan tabel. Logaritma suatu bilangan terdiri dua bagian, yaitu karakteristik dan mantisa. Contoh, ini ada logaritma 5, nilainya itu adalah 0,6990. Ini adalah karakteristik. Bilangan satuan karakteristiknya 0. Kemudian 6990 itu adalah mantisa. Selanjutnya kita ambil logaritma 50. Logaritma 50 ini karakteristiknya 1. Jadi bilangan puluhan itu karakteristiknya 1. Kemudian yang di belakang ini adalah 6990 adalah mantisanya. Jadi 5 dengan 50 mantisanya sama. Selanjutnya kita lihat logaritma lain, yaitu logaritma 500. Logaritma 500 karakteristiknya 2. Jadi bilangan ratusan karakteristiknya 2. Kemudian demikian pula kita lihat mantisanya sama. Jadi 5, 50, 500, 5000, lognya mantisanya itu selalu sama. Jadi log 5, log 50, log 500, log 5000, mantisanya sama. Yang berbeda hanya karakteristik. Jadi kalau satuan karakteristiknya 0, puluhan karakteristiknya 1, ratusan karakteristiknya 2, dan seterusnya. Jadi karakteristik adalah bilangan di depan tanda koma ini. Kemudian mantisa adalah bilangan yang ada di belakang tanda koma yang ini. Selanjutnya, pada tabel logaritma itu biasanya hanya menampilkan nilai numerus, ini namanya numerus, itu 1 sampai dengan 9,99. Jadi untuk logaritma yang nilai numerisnya 10 sampai dengan 99,99 atau 100 sampai dengan 999,99, itu kita gunakan sifat-sifat logaritma. Jadi ini tidak kelihatan pada tabel. Ini 100 sampai 999,99 dan seterusnya tidak terlihat dalam tabel, sehingga penyelesaiannya itu kita menggunakan sifat-sifat logaritma. Seperti contoh, pada tabel diperoleh logaritma 5 itu 0,6990. Jadi untuk menghitung logaritma 50 dengan menggunakan tabel, maka kita harus mengubah 50 itu menjadi 5 kali 10. Jadi ingat log 5 kali 10. Aturan log yang kita sudah pelajari, ini perkalian, maka dia bisa diubah menjadi logaritma 5 ditambah logaritma 10. Ya, ini logaritma 10 kita sudah tahu. Ini basisnya 10, jadi 10 log 10. Sifat yang pernah kita pelajari, A log A dapat 1. Jadi nilai ini 1. Sehingga log 5 ini hasilnya dalam tabel. Sehingga kita dapat log 50 itu adalah 1 ditambah nilai logaritma 5. Logaritma 5 nilainya ini. Sehingga didapat 1,6990. Demikian pula untuk 500. Log 500. Log 500 kita buat menjadi 5 kali 100. Jadi 5 ini yang terdeteksi yang masuk dalam tabel. Selanjutnya ini perkalian sama dengan langkah di atas.
log 5 ditambah log 100. Log 100 ini basis 10, 100 ini 10 pangkat 2. Pelajaran kita yang lalu, numerus yang berpangkat, pangkatnya diperkalikan. Sehingga 10 log 100 atau 10 log 10 pangkat 2 itu nilainya 2. Sehingga hasil log 500 itu adalah 2 ditambah dengan hasil log 5. Hasil log 5 0,6990. Sehingga didapat log 500 2,6990. Selanjutnya, mari kita mencari nilai logaritma dengan menggunakan tabel logaritma. Misal ada soal berapa log 3,27. Ya, cara melihatnya pada tabel, ini tabel logaritma. Cara melihatnya, ini numerusnya 3,2. Kita ambil pada kolom 1, kemudian satu numerus di belakang, ini nilai 7. Ini kita ambil pada baris, sehingga dapat 3,2 disambung dengan 7, 3,27. Perpotongannya itu, ini perpotongannya 3,27, perpotongannya dinilai 0,5145. Inilah hasil logaritma 3,27. 0,5145. Selanjutnya, supaya lebih kita pahami, kita ambil satu contoh lagi. Misalnya log 2,64. Cara menghitung nilai logaritma dengan tabel 2,6. Ini di kolom ini kita ambil 2,6. Kita lanjutkan dengan 4 pada baris yang mengandung unsur 4, bilangan 4, sehingga didapat perpotongan 0,4216. Jadi nilai dari log 2,64 itu adalah 0,4216. Bagaimana untuk mencari log seperti 32, log 32,7. 32,7 ini tidak berada dalam tabel. Karena tabel itu untuk logaritma 1,0 sampai dengan 9,9. Jadi caranya adalah kita ingat aturan pengalian yang pernah kita pelajari. Log 32,7 kita ubah menjadi 3,27 kali 10. Jadi nilai ini, bentuk ini senilai dengan ini. Untuk apa itu? Supaya, coba ingat, lihat pengalian, aturan perkalian pada logaritma ini bisa berubah menjadi tambah. Jadi log 3,27 ditambah log 10. Ini karena ini perkalian. Ya, sekarang log 3,27 ini sudah bisa didapatkan pada tabel logaritma. Sedangkan log 10 kita sudah tahu, karena di sini basisnya 10, jadi 10 log 10 1. Selanjutnya sisa ini yang kita lihat pada tabel. Ini tabelnya. Jadi 3,27 pertemuannya itu adalah 0,5145. Jadi ini ditambah 1 sehingga didapat 1,5145. Jadi log 32,7 adalah 1,5145. Jadi puluhan, karakteristiknya ini 1. Ya, lanjut. Bagaimana log 327? Demikian pula dengan ini, tidak ada pada tabel. Numerus ini 327 tidak ada pada tabel. Oleh karena itu kita lakukan sifat perkalian pada log 327, kita ubah menjadi 3,27 kali 100. Nilai ini, bentuk ini sama nilainya dengan 327. Lalu perkalian, kita ingat, kita ubah menjadi tambah log 3,27 ditambah log 10 pangkat 2. 100 itu 10 pangkat 2. Sini basisnya 10. Sifat yang pernah kita pelajari, kalau numerus berpangkat maka pangkatnya menjadi pengali. 3,27 ini sudah bisa dilihat pada daftar log, sehingga didapat ini log 10 1. Ini daftarnya 3,27,
nilainya 0,5145 sama dengan tadi, sehingga didapat 2 kali 1, ini 1 ditambah ini, sehingga logaritma 327 didapat 2,5145. Ini ratusan, karakteristiknya 2. Contoh selanjutnya, bagaimana kalau logaritma 0,25? Di tabel juga tidak ada 0,25 karena dia mulai dari 1. Ya, oleh karena tidak ada 0,25, sama kasusnya kita buat ke dalam bentuk 0,25 bisa dibuat menjadi 25 per 100. Ini 25 ini belum ada dalam tabel, sehingga kita bagi 10 bagi 10. Ini bagi 10 dapat 2,5, ini bagi 10 dapat 10. Ini 2,5 sudah ada dalam tabel. Ingat aturan pembagian pada log. Maka dia menjadi berkurang. Jadi log 2,5 dikurang log 10 pembagian. Log 2,5 sudah bisa dilihat di tabel, sedangkan log 10 kita sudah tahu tadi adalah 1, 10 log 10. Jadi sekarang tabelnya 2,5 itu sama dengan 2,50. Jadi 2,5 pada kolom ini disambung dengan sini 0. Jadi 2,5 atau 2,50 nilainya itu adalah 0,3979. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 0,3979 dikurangi ini 1. Hasilnya adalah minus 0,6021. Jadi log 0,25 hasilnya adalah minus 0,6021. Contoh lain, bagaimana mendapatkan log 0,75? Sama dengan cara yang tadi, 75, 0,75 kita ubah menjadi 75 per 100. Ini masih kita ubah karena di dalam tabel belum ada, sehingga kita bagi 10 dapat 7,5, ini dibawa bagi 10 dapat 10. Sehingga ini sudah bisa didapatkan aturan pembagian dalam log, yaitu log 7,5 dikurang log 10. Log 10 1 ini bisa dilihat pada tabel. Sehingga didapat 7,5 atau 7,50 itu didapat 0,5751. Log 10 1 0,8751 dikurang 1 didapatkan minus 0,125. Jadi log 0,75 hasilnya ini. Ya, cara lain untuk menyelesaikan 0,75 log 0,75 bisa juga dibuat menjadi 75 per 100. Ini 75 kita bagi 25 dapat 3, 100 kita bagi 25 dapat 4. Sehingga ini pakai aturan pembagian log 3 dikurang log 4. Log 3 ini sudah bisa dilihat di tabel, log 4 juga sudah bisa dilihat pada tabel. Sehingga log 3 nilainya 0,4771, kemudian log 4 nilainya adalah 0,6021. Ini hasilnya. Sehingga kita perkurangkan didapat minus 0,125. Sama dengan jalan yang tadi kita lakukan. Satu contoh lain lagi. Bagaimana kalau bentuk begini? Tentukan log 7 dengan basis 5. Jadi caranya ingat sifat yang lalu. Sifat yang lalu untuk log yang seperti ini kita bisa ubah menjadi pembagian log 7 per log 5. Sini basis 10. Ini sudah bisa langsung kita selesaikan karena log 7 sudah bisa dilihat langsung pada tabel. Log 7 itu nilainya adalah 0,8451, sedangkan log 5 adalah 0,6990. Sehingga didapat ini hasilnya dibagi dapat 1,2090. Yaitu untuk penggunaan tabel logaritma. Ini kita perlihatkan lampiran tabel logaritma. Kemudian selanjutnya yaitu materi kita tentang tabel logaritma, mencari nilai dengan menggunakan tabel logaritma. Selanjutnya kita masuk pada bagian lain, yaitu tentang
penggunaan tabel anti logaritma.